Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalvin Farel Hassani. Saya akan mempresentasikan tentang pemrograman client server dengan protokol UDP. Presentasi ini akan membahas konsep dasar, perbandingan TCP dan UDP, implementasi dalam Python, serta studi kasus aplikasi streaming sederhana. Pertama-tama, apa itu pengertian client server? Client server adalah model komputasi jaringan yang membagi tugas antara dua entitas utama, server dan klien. Server bertindak sebagai penyedia layanan atau sumber daya, sementara klien adalah perangkat yang meminta dan menggunakan layanan tersebut. Contohnya, ketika kita mengakses website, browser adalah klien, sedangkan web server adalah penyedia konten. Selanjutnya, apa itu pengertian TCP dan UDP? TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol. Ini adalah protokol jaringan yang penting dalam komunikasi internet dan jaringan komputer lainnya. TCP berfungsi untuk mengontrol dan memastikan pengiriman data yang andal antara perangkat. Sedangkan UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol, yaitu protokol transportasi yang digunakan untuk komunikasi data di jaringan komputer. UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan responsivitas tinggi seperti streaming media atau game online. Dalam artian lain, TCP adalah protokol yang andal dengan fitur seperti pengurutan data dan flow control, cocok untuk aplikasi seperti web browsing. Sementara UDP lebih cepat dan ringan, cocok untuk aplikasi real time seperti game online atau streaming. Lalu, apa perbedaan TCP dan UDP dalam client server? Lalu, apa perbedaan TCP dan UDP dalam client server? TCP adalah protokol komunikasi yang andalan atau reliable karena yang pertama menggunakan koneksi terlebih dahulu sebelum mengirim data. Kedua, memastikan data sampai dengan mekanisme acknowledgement. Yang ketiga, mengurutkan paket data atau sequencing. Yang keempat, memiliki flow control atau mengatur kecepatan pengiriman. Dan yang terakhir, digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan seperti HTTP, web, FTP, transfer file, atau email SMTP. Sedangkan UDP adalah protokol komunikasi yang tidak andal, unreliable, tetapi lebih cepat karena tanpa koneksi atau connectionless, langsung mengirim tanpa handshake. Yang kedua, tidak ada ACK atau acknowledgement, tidak memastikan data sampai. Yang ketiga, tidak ada sequencing atau paket bisa datang tidak berurutan. Yang keempat, lebih cepat dan ringan karena tidak ada overhead seperti TCP. Yang terakhir, digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan seperti video streaming, Zoom, game online, dan lain-lain. Implementasi UDP server dalam Python. Berikut adalah contoh implementasi UDP server dalam Python. Server membuat soket UDP, mengikatnya ke alamat tertentu, dan menerima data dari klien. Respon dikirim tanpa perlu koneksi formal. Kode ini menunjukkan bagaimana UDP bekerja secara connectionless. Berikutnya, implementasi UDP klien pada Python. Di sisi klien, kita membuat soket UDP, mengirim pesan ke server, dan menunggu respon. Jika tidak ada respon dalam waktu tertentu, klien akan timeout. Ini menunjukkan sifat UDP yang tidak selalu menjamin pengirim data. Studi kasus aplikasi streaming sederhana dengan UDP. Dalam aplikasi streaming video atau audio, kecepatan lebih penting daripada keandalan. UDP, User Datagram Protocol, sering digunakan karena yang pertama, minim latency, tidak menunggu ACK. Yang kedua, toleran terhadap paket loss atau video tetap berjalan walau ada frame hilang. Yang terakhir, mendukung multicast atau mengirim banyak klien sekaligus. Komponennya terdapat server, yaitu membaca video dari kamera atau file dan mengirim frame per frame ke klien via UDP. Lalu ada klien yang berperan sebagai penerima frame dan menampilkan video. Penjelasan alur kerja tiap komponen. Server membuka kamera, mengambil frame dan mengompresi ke format JPG untuk efisiensi bandwidth, dan terakhir mengirim frame ke klien via UDP dengan menggunakan kode send to.
Lalu ada klien yang berperan sebagai penerima data UDP dan mengubah data kembali ke frame dan menampilkannya. Kelebihan dan kekurangan UDP untuk streaming. Kelebihannya latency rendah, tidak ada handshake seperti TCP, cocok untuk real time, video call, game, live streaming, dan multicast support. Bisa streaming ke banyak klien sekaligus. Kekurangannya, tidak ada jaminan pengiriman, beberapa frame bisa hilang, tidak ada flow control, atau bisa terjadi congestion jika jaringan buruk. Yang terakhir, perlu error handling tambahan, misal paket hilang diatasi dengan interpolasi frame. Optimasi untuk aplikasi nyata. Untuk mengatasi kekurangan UDP, kita bisa menggunakan teknik seperti buffering, error concealment, atau adaptive bitrate. Protokol seperti RTP atau RTGP juga bisa digunakan untuk streaming yang lebih profesional. Kesimpulan presentasi, kesimpulannya UDP cocok untuk aplikasi yang memprioritaskan kecepatan seperti streaming, sedangkan TCP untuk aplikasi yang butuh keandalan. Implementasi sederhana ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur tambahan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.